Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Faturrahman dari kelas 3B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 1921110040. Di sini saya akan menganalisis dan memberikan komentar dengan sedikit membuat catatan kecil, itu tentang cerita rakyat Jawa Barat, yaitu Telaga Warna, dari buku yang berjudul Kumpulan Lengkap Cerita Rakyat Nusantara, Dongeng, Legenda, Fabel, Mitos, Epos, karangan Gibran Maulana. Ini cerita yang sudah saya ringkas, yang sudah saya coba rangkai sendiri ya. Jadi ada sebuah negeri yang aman dan tentram. Rakyatnya pun hidup damai dan sejahtera, tapi rakyat dan permaisurinya belum juga dikaruniai keturunan. Setelah lama berdoa dan berusaha, permaisuri akhirnya mengandung dan melahirkan seorang putri yang cantik. Kebahagiaan pun menyelimuti seluruh kerajaan. Kemudian sang putri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Pada saat perayaan ulang tahunnya yang ke-17, raja mengadakan syukuran dan mengundang seluruh masyarakat dan rakyat di sekitar istana. Sang raja menyiapkan kalung terindah untuk sang putri. Namun apa yang terjadi? Sang putri mencibir kalung tersebut dan tidak mau memakainya. Kalungnya dibuang ke lantai sehingga semua batu permatanya lepas berhamburan. Melihat kejadian itu, semua undangan yang hadir terdiam. Permaisuri pun menangis kecewa melihat sikap putrinya yang menolak hadiah dari ayahandanya. Semua yang hadir di pesta itu sangat sedih dan akhirnya ikut menangis. Seketika istana dibanjiri air mata. Tanpa terduga, tiba-tiba muncul mata air dari alun-alun istana. Semakin lama, mata air itu semakin deras, sehingga membentuk danau dan menenggelamkan istana. Danau itu kemudian disebut Telaga Warna, sebab warna dari danau itu dapat berubah-ubah. Konon, para penduduk percaya bahwa warna-warna yang dihasilkan dari danau tersebut berasal dari batu-batu sang putri yang tersebar di dalam telaga. Jadi setelah saya membaca dan juga membuat ringkasan ya, jadi cerita Telaga Warna termasuk ke dalam prosa lama, yaitu dongeng, yang mana salah satu ciri dongeng dalam prosa lama adalah tidak diketahui siapa pengarangnya. Cerita Telaga Warna ini berkembang di masyarakat dan diceritakan secara turun-menurun. Cerita Telaga Warna dapat menjadi sarana edukasi yang baik untuk semua kalangan, karena ada pesan moral baik yang terkandung di dalamnya. Dapat dilihat dari karangan tersebut mempunyai amanat, yaitu tidak sepantasnya kita sombong, karena ketika kita sombong, bencana dan celaka akan datang. Sebuah karangan yang baik tidak hanya mengandung unsur estetika atau keindahan, namun juga mengutamakan fungsi. Jadi karangan yang baik itu ada manfaatnya, baik itu untuk pembaca dan juga pendengar. Ya, salah satunya untuk edukasi, saran edukasi atau pendidikan. Kelebihan dan kekurangan cerita Telaga Warna karangan Gibran Maulana terletak yang ada pada halaman 125 sampai 126. Kekurangan dari cerita tersebut terletak pada penyusunan paragraf pada cerita Telaga Warna
milik Gibran Maulana cenderung tidak jelas penempatannya. Jadi paragraf di cerita Telaga Warna tidak terlalu jelas penempatannya, seperti acak ya. Jadi tidak diketahui secara pasti berapa jumlah paragraf yang ada dalam sebuah cerita. Kelebihannya pada cerita Telaga Warna milik Gibran Maulana, kelebihannya pada bahasa yang digunakan menarik sehingga pendengar atau pembaca bisa merasakan alur cerita tersebut. Kemudian pada pemilihan kata yang digunakan baik, tidak multitafsir yang dapat menyulitkan pembaca maupun pendengar untuk memaknai sebuah cerita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.